Layakkan kami untuk datang mempersembahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah keberadaan kami pada pagi hari ini tidak sia-sia begitu saja ya Bapa. Biarlah setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu Bapa boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita semusim berlalu.
mana kami akan persembahkan hidup kami kepada-Mu Bapa. Layakkan hidup kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kita angkat pujian ini dari Roh. Haleluya. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Terbitin dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Haleluya. Terbitin dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Dengan kasih Kristus saya berikan hidup sedang untuk membawakan doa pembukaan. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa di sorga pagi hari ini. Sungguh tak terbatas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada pagi hari ini semua hanya karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami naikkan pujian kami, syukur kami atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu, sepanjang malam Tuhan sudah menolong kami. Kami ada pagi hari ini Tuhan, kami sehat, kami kuat. Semua hanya karena kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami akan memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami akan memuliakan, meninggikan Engkau Yesus Tuhan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, hati, kepikiran kami, bahkan puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau bertahta Tuhan di atasnya. Biarlah kami menikmati suasana sorga di tempat ini, karena kami percaya Roh-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Kami rindu kuasa-Mu. Roh-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah kami.
memakai setiap para pelayan-Mu untuk memimpin kami dalam puji-pujian. Kuasa-Mu, urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan hati yang bergembira, dengan hati yang bersuka cita, pagi hari ini kami akan memuliakan, meninggikan Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau lebih lagi masuk dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Yang siap memuliakan Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, kita mau angkat puji-pujian kita. Kita rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, kita angkat pujian, hatiku rindu Tuhan. Rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan dalam musuh. Oh, menari dan menarilah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu.
masih tetap berdiri, masih satu pujian lagi. Kita angkat pujian kita, satukanlah hati kami. Amin. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tiba saatnya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu, para remaja dan pemuda-pemudi untuk mempersembahkan puji-pujian. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ayo, pemuda-pemudi. Puji Tuhan. Masih banyak pemuda-pemudi berdiam di kursinya ya, silakan. Ayo mari kita memuji Tuhan.
seluruh para remaja dan para pemuda-pemudi. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Karena tujuan kita pada pagi hari ini datang di tempat ini hanya karena untuk mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau membuka manis kala penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ya Allah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau membuka manis dalam penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ya Allah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Damailah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Pelayanan selanjutnya serahkan para hamba Tuhan yang akan melayani kita. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Siapalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, siapalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari bersorak bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Bertepuk tangan terus menyembah Dia, memuliakan Dia selagi kita ada, selagi kita hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam sorga, kami naikkan syukur, puji, hormat bagimu di tempat maha tinggi. Engkau memperhatikan kami di hari ke-68 di tahun 2025 ini Tuhan. Bukan karena gagah dan perkasanya kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Sehasta dengan kekhawatiran kami tidak dapat menambahkan usia kami, tapi hanya kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya bibir kami memuji-muji Engkau di tempat maha tinggi. Sebab Engkau layak menerima puji sembah kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebagaimana Tuhan kami dididik. Menerima firman-Mu, simpan dalam hati, merenungkannya, melakukannya supaya kami bertumbuh, kami kuat, dan kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap berdiri. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasalnya yang ke-30. Minta tolong pemain musik keyboard tetap saja di tempatnya ya. Karena saya senang sambil membawa firman Tuhan, memuji Tuhan. Itu ciri khas saya saudara.
Dan itu unik, jarang dapat di daerah GPDI. Bukan Mazmur, Amsal pasal 30 ayat 24 dan ayat 26. Jika Bapak Ibu sudah dapat kita baca dengan keras dari anak-anak kecil sampai orang dewasa yang sudah tahu membaca. Amsal pasalnya yang ke-30 ayat 24 dan 26. Tidak usah baca ayat 25. 1, 2, 3. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih banyak bagi Oma, Ibu Gembala yang telah percayakan saya melayani di GPDI Bukit Hermon Mamuju ya. Rencana saya mau balik kemarin ya. Selesai antar anak saya di Kalimantan. Ya, itu puji Tuhan. Nah, saudara, ada pencipta lagu berkata, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi, aku hendak bermazmur." Itu dikutip dari kitab Mazmur ya. Saya hitung saudara, 68 hari kita masuki tahun 2025. Luar negeri bencana, khususnya kita lihat lewat dunia maya yang kata orang penuh dengan tipu-tipu ya. Tapi dunia maya di California bukan tipu-tipu, bukan settingan. Dalam negeri kita, Bekasi, dan masih banyak ya. Saya selalu komunikasi dengan istri dan anak saya, bagaimana hujan, karena kami tinggal samping sungai, tidak ada banjir. Itu karena kasih karunia. Jemaat Tuhan pagi hari ini pun sehat semua kan? Sehat kan? Iya. Walaupun sakit masuk gereja saja. Saya punya cara mengajar jemaat. Selama saudara bisa jalan, masuk gereja biar panas. Karena dalam rumah Tuhan ketika kita memuji Tuhan, kita sembuh total. Itu bukan pengalaman orang, pengalaman saya sendiri saudara. Nah sekarang kita diajar oleh penulis Amsal. Dia mengamati pelanduk, bangsa yang sangat lemah, tidak berdaya, tidak kuat dibanding serigala, dibanding beruang, dibanding dengan harimau, singa, hewan-hewan predator yang ada di padang gurun di tanah Kanaan, di tanah perjanjian di Israel. Penulis kitab Amsal ini melihat bagaimana pelanduk ini satu bangsa yang sangat lemah. Tapi ada pelajaran berarti. Saudara, jangan pernah lupa, jauh sebelum Konsili di Nicea yang mengakui kitab Kejadian sampai Wahyu itu merupakan kanon firman Allah, Paulus sudah kasih tahu di dalam 2 Timotius 3 ayat berapa? Ayat 16. Semua tulisan yang diilhamkan oleh Roh. Jadi dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 itu kanon Alkitab atau firman Allah.
Nah, oleh sebab itu kita harus percaya bahwa ini firman Allah, ini Allah sendiri yang memakai orang-orang yang dia percayai untuk mencatat. Jadi firman Allah ini yang kita percaya sebagai Alkitab dan segalanya bukan turun begitu saja. Saya sementara duduk-duduk firman Tuhan turun. Saya buka, apa ini? Firman Tuhan. Bukan begitu. Tuhan pakai contohnya Matius. Matius dia dipakai Tuhan mencatat. Nah, Matius murid Yesus, dia catat. Kita ambil contoh, Yesus dicobai di padang gurun. Setelah dia melakukan apa? Puasa 40 hari, 40 malam. Setelah Yesus berpuasa, iblis datang mencobai. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak. 3 kali Yesus dicobai. Dari soal membuat batu jadi roti, Yesus mengutip firman Allah perjanjian lama. Soal terjun dari bumbungan bait Allah, Yesus kutip firman Allah dalam perjanjian lama. Soal menyembah Allah, Yesus kutip perjanjian lama. Itu berarti tidak ada putusan antara perjanjian lama dan perjanjian, punya hubungan yang erat. Saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 4, khotbah daripada Petrus. Dia singgung soal perjanjian lama. Stefanus sebelum dia mati dirajam, dia menyimpulkan perjanjian lama. Cerita tentang sejarah. Nah, oleh sebab itu jemaat Kristen di GPDI Bukit Hermon pagi hari ini dengarkan baik-baik. Ada pelajaran penting sekalipun kita baca soal binatang, pelanduk. Bangsa yang sangat lemah tetapi beri pelajaran rohani bagi saya dan saudara. Dia buat rumahnya, dia buat tempat perteduhannya, dia buat tempat kediamannya di bukit batu. Di mana ketika malam dia bisa berlindung dan tidak akan pernah kedinginan. Sebaliknya di siang hari dia berlindung di dalam bukit batu. Dia tenang, tidak akan merasa kepanasan. Lebih-lebih ketika dia melihat ancaman. Saudara, dengar baik-baik. Pelanduk itu sama dengan rusa. Instingnya dari telinga. Saya semasa kecil seringkali melihat rusa. Di Makassar dulu. Tahun 1970. Di lapangan Hasanuddin itu kompleks tentara ya, perwira. Dan kadang-kadang perwira yang punya rusa itu banyak di lapangan Hasanuddin. Hewan rusa seperti ini, ketika dia sementara makan, dia tahu membedakan suara ancaman atau suara yang bukan ancaman. Sama dengan pelanduk, saudara. Ketika pelanduk keluar dari kediamannya bukit batu, telinganya ya luar biasa. Dia cepat menangkap suara ancaman atau bukan. Ketika ada ancaman dia cepat berlari dan masuk di bukit batu. Jemaat Tuhan, kita hidup di akhir zaman ini. Tantangan-tantangan yang seringkali mengancam kita. Persoalan rumah tangga, persoalan di mana-mana, saudara. Saya sendiri, saudara, walaupun saya bapak rumah tangga, urusan dapur itu istri. Tapi saya selalu lihat
ada tong biru, itu tempat simpan beras. Nah, kalau saya sudah lihat tempat beras saya itu sudah mulai menipis, saya berdoa di situ. Saya berdoa. Itu dilema juga, saudara. Apa kalau tidak ada beras kita senang? Halo? Negara kita kalau tidak ada beras, pemerintah impor dari mana? Thailand. Itu swasembada beras terbesar di dunia. Produsen beras. Kita lihat Mamuju Tengah, Pasangkayu yang dulunya sawah itu sudah diubah menjadi kebun sawit. Sebanyak-banyaknya panen sawit, tetap beli apa? Beras. Saya masuk di Tomo, perlahan-lahan sawah diubah jadi kebun. Itu baru soal beras, belum yang lain-lain. Apalagi dunia sekarang. Saya ingin tanya kepada jemaat, orang pertama yang poligami siapa? Saya usah sebut orangnya saja. Kategori gini, kan dalam dunia waktu itu ada dua, Allah atau anak manusia. Anak manusia ini orang jahat. Yang pertama siapa? Poligami. Itu adalah keturunan Kain. Saudara bisa lihat di Kejadian 4. Itu kan poligami. Tapi ketika kita lihat di Kejadian pasal 6, aneh kan? Anak-anak Allah justru keluar mencari anak-anak manusia. Yang luar biasanya lagi, ini luar biasa bukan dalam positif tapi negatif. Anak-anak laki-laki itu orang-orang pilihan Tuhan. Keluar ambil banyak-banyak istri. Nah itu modelnya masuk sekarang. Saudara baca di dalam Lukas 17. Kehidupan manusia zaman Nuh, zaman Lot itu akan kembali sama. Kawin mawin. Artinya tidak cukup satu istri, tidak cukup satu suami. Membangun. Sibuk membangun. Ayo ke gereja, tunggu dulu. Saya baru tanggung ini semen, saya sudah buka. Padahal sudah tahu. Sama semua. Di kota, di desa sama. Membangun pesta. Yesus pernah buat satu perumpamaan. Ada seorang yang buat pesta besar. Diundanglah. Ada yang beralasan, aduh saya baru kawin. Tidak bisa bos. Saya baru beli tanah. Saya mau pergi lihat. Saya baru beli sekian pasang lembu, saya mau coba. Saya mau lihat. Brur, mari ke gereja. Aduh, minta maaf. Soalnya saya punya proyek goal. Saya mau urus. Brur, ses masuk gereja ibadah. Aduh, minta maaf. Pas hari Minggu, pelanggan banyak. Tanggung kalau saya tutup, biar ini kan ada kebaktian sore. Kalau dia buka rumah makan, banyak. Dan ketika terjadi problem, larinya kemana? Pusing 7 keliling. Coba tampilkan Amsal 18 ayat 11. Semua baca sama-sama ya. Amsal 18 ayatnya yang ke-11. Jika Bapak Ibu sudah dapat, kita sama-sama ya. Mulut semua keras. Supaya iblis mau masuk, mau ganggu-ganggu saudara, itu dia akan.
Karena saya tahu ketika kita ibadah iblis tidak suka. Sudah dapat? Baca 1, 2, 3. Orang kaya tidak salah jadi orang kaya. Jadi jangan salahkan firman Allah. Dia yang tulis, saya cuma kutip. Apalagi kalau tidak kaya, sok-sok mau lari ke, itu bahaya. Orang kaya menganggap perlindungan yang luar biasa bagi dirinya, menjadikan dia satu kota yang kokoh adalah harta. Anggapannya, saya anggap harta saya bisa. Tapi ketika terjadi gempa bumi, harta tertimbun. Apa nih? Yang banyak harta lari ke harta, tapi stres juga. Saudara, saya pernah ketemu satu ibu dipermainkan. Dipermainkan oleh seorang bapak yang notabene pengacara. Gak tahu itu ibu kemana, saudara. Dia ngomong kepada saya, Pak Pendeta, saya stres. Saya mau doakan dia, tapi batal. Kenapa? Ini saya juga terlalu. Tapi jangan dulu saudara cas saya itu. Rindu saya, siapa sih tidak mau mendoakan orang yang curhat. Begitu saya bilang, mari kita tutup mata. Saudara tahu, cecak jatuh di kepalanya. Langsung dia telepon saudara di kampung. Dia bilang, memang kami punya kepercayaan begitu om. Ya sudah, batal doa. Ibu percaya jo itu kata-kata nenek moyang di kampung. Sedangkan persoalan di muka, di Makassar tidak selesai. Dia percaya persoalan di kampung. Jangan ada dalam gereja seperti itu, saudara. Amin. Sudah ditipu, mau didoakan. Satu saat ada ibu sakit, stroke sekian lama. Orang Ambon lagi, orang Maluku. Mamanya berikan tanah gereja. Kalau saudara pergi ke Makassar, ada daerah nama Moncongloe, itu dekat Batalion Sipur dengan Kostrad. Ya. Itu tanah gereja dia kasih. Anaknya ya begitulah. Kadang-kadang pergaulan membuat kita sangkal iman. Ya. Kalau saya lihat zaman sekarang ada yang percaya kepada agama ini, agama itu, saya tidak bisa bilang apa-apa karena ada Alkitab. Elimelek pergi, ya kan? Ini ibu, dia sakit parah. Datang, ibu, saya mau doakan. Saya sudah percaya banyak dukun, Pak. Oh, kalau ibu sudah percaya, sudah. Kalau Bapak mau doakan saja, jangan lama-lama. Saya bilang, saya tinggalkan ibu. Saya tinggalkan, saya balik kanan. Kita mau doakan, tapi tidak mau urus pribadi, ya sudah. Saya orangnya begitu, saudara. Sama kalau saudara saya pergi rumah saudara, saya bilang kasih keluar makanan. Om, makan. Oh, saya doa sependek. Terima kasih Tuhan atas berkat ini. Amin. Sama juga mendoakan orang sakit. Kalau dia percaya, ngapain lama-lama? Kalau tidak percaya, saya tidak doakan. Banyak problem dalam anak-anak Tuhan. Mau GPDI, non GPDI, semua kena problem. Saya punya lidah pedis. Kalau saya makan dada lombok susah. Makanya kami satu keluarga 4 orang itu lidah pedis. Kalau tidak ada lombok,
Ya sudah, bisa-bisa enggak makan saudara. Ini problem juga. Makanya Maitua selalu standby dengan Lombok. Tapi banyak orang Kristen problem di dalam rumah tangga, sebentar di Facebook muncul suamiku begini, istriku begini. Anak-anakku selalu minum es, makanya kami beli 5 kulkas. Kadang-kadang di Facebook. Nanti saudara lihat di komentar di situ luar biasa. Sangat banyak yang kecam. Percaya enggak? Enggak usah, boleh saja punya Facebook. Tapi enggak usah problem rumah tanggamu. Belajar seperti pelanduk. Ketika ada problem, lari ke Gunung Batu. Tadi kan ayat 11 kita baca. Coba lihat. Mazmur 62. Saudara lihat saja 62. Kitab Mazmur. Kita seringkali dengar hanya apa? Dekat Allah saja. Aku apa? Aku tenang. Saya paling senang itu pujian berkata begini. Mungkin saudara banyak lupa. Paling-paling Ibu Rohani, ya, Ibu Nakamura. Tapi anak-anak sekarang, aduh. Coba lihat, saya tidak kritik ya. Nyanyi lagu-lagu baru. Heran ditangkap polisi narkoba. Hanya. Saya masuk gereja, celana saya sobek. Kan Tuhan tidak lihat celananya, Tuhan lihat hatinya. Wah, memangnya Tuhan di atas sorga itu buta? Jangan lupa, Allah di atas matanya menjelajah sampai kepada pakaian yang sobek-sobek. Mempermalukan Tuhan. Coba, pujian, jadul. Tapi saya paling senang. Di badai tofan. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang teguh. Yesus. Saudara baca Matius itu 28 pasal, Markus 16 pasal. Sudah berapa? 44 pasal. Lukas 24 pasal. Berapa lagi? 68. Yohanes 21 pasal. Total 89 pasal. Ada Yesus dan problem. Ketika Yesus bertemu problem, contohnya Matius pasal 8, Yesus selesai khotbah di bukit, didatangi seorang kusta. Saya kasih tahu kepada saudara, pada zaman Taurat, kusta adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Dihindari orang, ditakuti orang. Sekalipun dia cantik, dia ganteng, tetapi kalau dia kena kusta, lepra, balasaraat, kandala, keluar dari rumah. Itu aturan dalam Imamat 13 dan 14. Coba saudara tampilkan Imamat 13 ayat 45 dan 46. Semua baca. Ini aturan Taurat.
Jangan saudara pendeta dari Salupangkang itu pembote. Ya, Matius 8 dan nanti saudara lihat kisah Matius 8 tidak banyak cincong Yesus ketemu dengan dia. Lalu tampilkan Imamat 13, baca dulu 45 46. Sudah 1 2 3. Kasihan ya. Kasihan enggak? Kasihan enggak? Kasihan enggak? Kasihan enggak? Sayang anak kandung ganteng, tapi bagaimana lepra? Pertama dia harus menunjukkan pakaiannya compang-camping, sobek-sobek. Itu tanda dia kusta. Indah bagaimana rambutnya, seperti mayang terurai. Tetap harus kasih rambutnya acak-acakan. Dan dia harus berteriak ketika berjumpa orang yang tahir. Najis. Najis itu sama dengan kutuk. Mau tidak mau harus keluar dari perkemahan. Keluar dari lingkungan keluarga. Keluar dari kota. Tinggal terasing bersama-sama penyakit kusta. Ini tertekan batin. Selain tertekan dalam penyakit fisik, dia tertekan batin. Saudara, tahun 70-an saya ditugaskan antar makanan ke 2 orang sakit TBC. Kakak saya olah, dia selalu pesan, Diki, kalau nak kasih koto jangan kau makan. Iya, saya sudah tahu itulah. Ya, tapi bagus juga kasih tahu. Jadi kalau saya antar, dia kasih sisa, Diki makan kok. Iya, nanti saya turun bermakan. Saya buang, saudara. Ya, biar air panasnya saja yang masih ada sisa saya ganti. Saya buang dulu. Bahkan Mami, Papi Dakos itu dia pesan, mereka punya sendok. Itu dikasih tanda, garpu, piring. Ini TBC. Apalagi kusta. Pada zaman Torah. Tapi orang ini dia tabrak peraturan. Apapun terjadi, karena dia sudah dengar hanya satu yang dapat membuat dia bebas. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata, Tuhan, aku tahu kalau Tuhan pasti menyembuhkan. Tuhan Yesus bereskan. Tuhan Yesus bereskan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya cuma kutip saja. Saudara perhatikan Markus. Ya, kitab Markus. Pasal berapa itu? 4 ya. Yesus menenangkan angin badai. Pasal 4 ya, ayat 35 sampai 41. Apakah Yesus berteriak angin tenang teduh? Dia masih bergejolak. Waktu saya nonton peristiwa di Los Angeles, tidak ada saya lihat orang yang berteriak, diam. Tidak ada. Bahkan itu yang melecehkan Tuhan. Mungkin terbakar media. Saya lihat banjir besar di Bekasi, tidak ada yang berteriak, tenang. Ayo, banjir pergi, enggak. Ketika Yesus berteriak, ayo angin teduh. Angin tenang apa enggak? Angin tenang sampai orang berkata, siapa gerangan orang? Kita lompat ke Injil Lukas.
Ini peristiwa-peristiwa yang ada persoalan. Ketika Yesus dan murid Yesus sedang khotbah. Petrus dan teman-temannya cuci jala, membersihkan jalannya. Yesus katakan, Petrus bertolak ke dalam dan tebarkan jalan. Dapat ikan, saudara. Dapat ikan. Lukas 5 itu ya. Benar? Apa yang jadi? Kalau Petrus pulang tidak ada ikan, Petrus satu-satunya murid yang sudah menikah. Kalau Yohanes masih bujang, papa mama bilang, "Nggak apa-apa, John. Nggak apa-apa, Yakobus." Petrus, istrinya akan sambut. Adakah ikan, Petrus? Tidak ada, makanya kami ketika pulang tidak ada uang, ya istri saja yang terjemahkan. Asal jangan istri-istri dalam sini, papi saya cari papi baru. Papinya bilang, silahkan saya juga mau cari mami baru. Jangan seperti itu, saudara. Ya, pasti begitu kalau pulang mamanya tanya, tapi bukan mamanya mau cari baru. Papa, ada nih rezeki. Saya juga berkeluarga, saudara. Jadi itu rahasia tahu saya. Tapi ketika Petrus tebarkan jalan, siang bolong, akhirnya ada ikan. Ketika Yesus berjumpa dengan orang yang punya masalah, masalahnya selesai. Kita pindah ke Yohanes pasal 2. Ini yang sangat memalukan. Sekiranya Yesus tidak diundang, dampak negatif sangat besar. Bahkan ketika Yesus mendengar suara mamanya berkata, mereka kekurangan, kehabisan air anggur. Yesus berkata, ada apa dengan aku? Apa hubungannya dengan saya? Saya cuma diundang. Saya bukan panitia, saya bukan anggota bagian dari mereka. Tapi ketika Yesus katakan, isi tempayan dengan air, bawa kepada pemimpin pesta. Problem boleh ada di dalam jemaat, tapi tidak usah posting di dunia maya penuh tipu-tipu. Dunia nyata penuh drama. Saya paling tidak suka kalau ada pendeta ceritakan masalahnya. Kita setiap hamba Tuhan ada grup, itu lebih bagus, ada grup hamba Tuhan. Kita ketika ada teman sakit, kita dukung dalam doa. Kita telepon. Saya punya teman-teman grup hamba Tuhan Mateng. Kalau ada yang sakit saya nelpon. Ayo kita doa. Saya punya teman-teman seangkatan sekolah Alkitab, ada yang sakit di Jawa Timur, saya telepon. Daripada saudara posting, saya tadi katakan lebih banyak komentar yang sangat menyakiti saudara. Dan orang kalau sudah sakit dapat tekanan, tidak lama koit. Tiba-tiba muncul rip, selamat jalan. Tapi kalau saudara ceritakan sama Yesus, belajar kepada pelanduk. Dia tahu kondisi yang tidak menyenangkan, dia lari ke tempat kediamannya, di sana dia tenang. Mazmur 62 sudah berkata. Mazmur 46, saya kira saudara tinggal baca, kalau ada tulis, simpan di HP. Mazmur 46.
Coba lihat di sana. Luar biasa kan? Mazmur 91 ayat 1 ayat sampai ayat 16. Orang yang berlindung dalam naungan Tuhan akan berkata, dan seterusnya. Kenapa kita tidak belajar seperti ini, saudara? Anak-anak muda, orang dewasa, Bapak Ibu semua, jangan pernah lupa bahwa ada Kristus yang senantiasa standby. Amin. Oma itu sayang opa, opa sayang oma. Saya akui ya, opa tiap pagi sudah dibikinkan kopi. Sore ada kopinya opa. Memang itu bagus, cinta sampai mati. Tapi saya akan tanya satu ini, pasti oma tidak tahu. Coba semua baca dulu Matius 10 ayat 30. Baca semua Matius 10 ayat 30. Sudah dapat? 1, 2, 3. Kurang. Serentak langsung baca. 1, 2, 3. Nah, saya yakin oma tidak pernah hitung opa punya rambut. Sebaliknya, sampai mati opa tidak. Apalagi saudara yang belum umur seperti opa. Saya sempat lihat tahun lalu Tante Nakamura dia buka, ya tahu, Pendeta Thomas datang. Aduh, ini opa Nakamura punya catatan dari khotbah hamba Tuhan. Betul ya? Saya lihat di Facebook. Tapi belum pernah saya dengar Opa Nakamura atau Oma Nakamura bersaksi, saya sudah hitung jumlah totalnya Bapak Nakamura. Sebaliknya, tidak ada. Saya pun tidak hitung. Istriku punya rambut, istriku pun tidak pernah hitung rambut. Sekalipun saya cari rambut putihnya. Tapi Tuhan di sorga, Dia tahu berapa jumlah rambutmu. Itu berarti berapapun masalahmu Dia selesaikan. Yang penting berlindung sama Dia. Tidak usah berlindung tempat-tempat lain. Apalagi cari harta. Tidak salah punya Pajero. Coba saudara sakit, Pajero saudara datang. Pajero, sembuhkan saya. Pajero ditabrak PT-PT. Pajero juga peot. Heran sekali itu orang-orang sudah sakit pergi di kuburan. Padahal orang di kuburan ini tidak tahu apa-apa tentang dia yang sakit. Ini yang saya bilang, yang gila ini yang di dalam atau yang di luar? Aneh tapi fakta. Ada masalah berobat sama dukun yang tidak pernah mandi-mandi. Masuk saja kita harus pakai masker 7 lapis. Dukun tidak mampu. Ini benaran saudara. Saya pernah dikejar 4 dukun. Saudara tahu dulu Makassar itu tahun 2000 di pasar sentral itu sebelum dirobah, saya santai. Pada waktu itu saya sedang cari baju kowos. Tapi di jalan masuk pasar itu yang pakai baju putih, pakai kopiah, duduklah mereka, jaraknya ada 7 meter gitu. Ya. Jadi saya jalan. Pak, saya mau terawang. Ini telapak tangan. Saya lewat. Akhirnya yang keempat saya singgah. Saya kasih tunjuk telapak tanganku. Bagaimana ini telapak tanganku, Pak? Saya kasih tunjuk dua-dua dulu. Tahu nih caranya orang Makassar kan begitu. Apa itu, Pak? Banyak masalah, tak banyak masalah. Saya bilang, kau yang masalah. Kalau kau tidak masalah, kau tidak duduk di sini. Akhirnya dia marah, saya lari. Untung orang itu kalah cepat dari saya. Saya lari naik PT-PT, saya suruh turun. Kok cepat lari, saya dikejar orang. Untung dia berteriak paluka. Kalau dia
berteriak Paluka, mati saya. Saya cerita sama Pak Dakosta itu, Om Peri, bilang kau Deki bikin masalah. Itu saja tidak bisa bikin masalah. Nah saya mau cari baju kos, ada uangku. Dia, saya bilang kau yang punya masalah, duduk kau di sini. Coba kau pergi ke dia, tidak begini kok. Tapi heran, orang Kristen datang di situ, duduk dengan dia, minta problemnya selesai. Orang Kristen goblok itu, dia tidak akan pernah selesai di situ. Ya, Alkitab tidak salah katakan begitu, saudara. Makanya belajar ini tidak salah. Tadi saya kan kasih tahu kepada saudara. Sebelum Konsil Nicea yang mengatakan Kejadian sampai Wahyu itu sudah dikanonkan. Paulus sudah kasih tahu. Bahkan Yesus katakan langit dan bumi gampang lenyap. Tapi firman Allah tidak akan lenyap. Sebab itu jemaat Tuhan. Belajar ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tidak usah dibaca. Saudara pulang dan renungkan itu. Bahkan dengar baik-baik. Dikatakan di dalam Mazmur 121. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Tidak pernah tertidur. Saudara tidur, Tuhan jaga. Saudara tidak pernah jaga Tuhan. Dan untuk apa kau jaga saya? Saya tidak tidur. Bikin organisasi Kristen pembela apa? Organisasi pembela Yesus. Sejak kapan Yesus tidak dibela juga tidak ada masalah kok. Yesus bilang saya pembelamu. Saya pembelamu. Di mana ayatnya itu? Saudara bilang amin harus disertai dan dikuatkan oleh apa? Ayat. Roma 8. Amin. Ayat 31 sampai 39 itu luar biasa. Luar biasa. Sampai Paulus katakan apa yang dapat memisahkan aku dari apa? Kasih Kristus. Kenapa? Karena dia pembela kita. Dia perlindungan kita. Di dalam dia kita aman, tentram. Di dalam dia kita bisa katakan aku kuat karena Yesus sudah membela aku. Dia sudah mati bagi saya dan saudara. Itu berarti dia siap membela saya dan saudara. Kapanpun, dimanapun, seberat apapun masalah saudara. Tidak usah khawatir. Asalkan saudara berlindung padanya. Saya tidak akan lama membawa firman Allah. Yang jelas lebih pentingnya saudara dengar baik-baik. Renungkan, terima. Dan lakukan Tuhan. Engkau satu saja. Kalau dulu atau kemarin saya berharap kepada dengar Yeremia sudah ajar. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa? Terkutuk. Terjemahan lama katakan laknat. Orang yang mengandalkan apa? Manusia dan kekuatannya. Tapi ayat 7 diberkati. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Di tengah badai, gelombang, tantangan. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Haleluya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti melihat Yesus gunung batu. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki Yesus ku sentosa. Di bawah kakinya Yesus
hanya ku bisa lari kepada. Pemain musik, singers yang alunkan lagu ini perlahan. Hanya ku bisa. Jemaat Tuhan, dengarkan baik-baik. Satu kesempatan Tuhan perlihatkan saya kepada korban-korban narkoba di panti rehabilitasi. Di situ ada perempuan, ada laki-laki. Di situ ada tua muda. Korban-korban narkoba. Keluarganya sudah putus asa untuk membina. Dan saya berjumpa dengan satu bapak, satu keluarga. Dia mau pulangkan salah satu keluarganya yang sudah sembuh. Tapi kenyataan dari pihak panti rehabilitasi tidak berkenan. Pandang kepada Yesus. Ketika saudara datang kepada Yesus, problemmu tidak berlarut-larut. Masalahmu tidak berlarut-larut. Tidak salah ada panti-panti seperti itu. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak baik, itu yang menyakiti saudara. Hanya satu-satunya, hanya Yesus yang membuat persoalan akan lenyap. Di bawah kaki Yesus, katakan jemaat Tuhan. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Haleluya. Hanya ku bisa, hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau Rajaku, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Penolongku. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah gunung batu kami, tempat kediaman kami yang nyaman sentosa, tempat perteduhan bagi mereka yang penuh tantangan, penuh persoalan. Bukankah firman-Mu berkata, Engkau tempat bagi kami yang mencari perlindungan. Dan Engkau mengenal kami semua. Tuhan, tolong umat-Mu. Apabila mereka datang dengan problem, 1001 masalah, persoalan dalam rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan di kantor, Tuhan tolong. Kami tahu Engkau alamat yang tepat. Engkau tempat kami mengeluhkan. Engkau tempat keluh kesah kami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup membuat kami sentosa. Engkau sanggup menolong kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan janji-Mu kepada kami yang mengikut. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tolong kami semua Tuhan.
Apabila ada yang datang dengan masalah penyakit, dalam nama Yesus sembuh, tertolong. Yang datang dalam masalah apa saja Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong hamba-Mu, gembala sidang, sekalipun sebagai ibu dengan usia yang lanjut. Tapi kami tetap percaya Tuhan di sorga tidak akan memberkati sendiri. Roh Kudus-Mu menopang orang tua kami di tempat ini. Hikmat-Mu Tuhan taruh luar biasa, 2 kali lipat kuasa Roh Kudus limpahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Marifat sehingga dapat melayani dan menggembalakan jemaat Tuhan di PD Bukit Hermon Mamuju. Menggembalakan domba-domba Tuhan yang luar biasa. Memberkati semua majelis pembela-pembela sidang suami istri. Sehingga mereka tetap setia melayani Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Para pelayan-pelayan, mulai daripada penerimaan tamu, pelayan musik, tamborin, singers, pemimpin puji-pujian, sampai jemaat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menolong mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan jemaat Tuhan di tempat ini dibedakan dengan orang-orang yang tidak percaya Engkau. Baik di kantor, di usaha mereka, baik di TNI, Polri, pegawai negeri sipil, profesi apapun ditolong oleh Tuhan. Adik-adik kami yang membantu pelayanan suami istri diberkati, saudara hamba-Mu Tuhan. Bersama istri anak-anak, dari Desi dan semuanya Tuhan. Tetap Tuhan menopang. Karena kami percaya Tuhan beserta mereka. Dan pasti lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau seperti Engkau Tuhan, menyimpan firman-Mu, merenungkan dan melakukannya sehingga kami berhasil beruntung dalam jalan hidup kami. Amin. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada pengacara. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita akan membawa persembahan kita bagi Bapak Ibu yang bertugas. Kami persilakan. Mari kita sama-sama angkat pujian kita, bernyanyilah. Bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahan-Nya bagi kita. Bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahan-Nya bagi kita. Kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bernyanyilah bagi Tuhan jua. Mari kita sama-sama berdiri.
silakan duduk. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Herman Bahar. Pemimpin pujian Ibu Yohana Medi. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu, pukul 11 latihan ibadah raya kedua, dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Esra. Musik LC, Tria, Gideon, dan Timothy. Singers Ibu Vera Sihombing, Ibu Yusda Yonas, dan Ibu Erni Mosial. Rebana, Angel, Jesslyn, dan Fanny. Kolektan, Bapak Binton Sihombing dan Bapak Yonas. Asher, Bapak Ibu Daniel Siahaan. Inilah jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Suri Tombi. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Stephen. Singers Ibu Melawati Amba, Ibu Yohana Medi, dan Ibu Hernita Ismail. Rebana, Tere, Dea, dan Vila. Kolektan Bapak Otniel Amba dan Bapak Ignatius Ismail. Aser, Bapak Ibu Aris Redi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Perubahan jadwal ibadah rumah tangga kita. Jadi yang hari Rabu itu jadwal semula ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Herman. Kita alihkan ke ibadah kaum Bapak Ibu di gereja jam 6 sore. Demikian informasi tambahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, peganglah tanganku Roh Kudus. Dan sebentar doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Gembala.
Kudus-Mu memegang tangan kami, menuntun kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Karena tanpa Roh Kudus-Mu kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Seberapa banyak kami yang hadir saat ini. Ibadah kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Bahkan bayi dalam kandungan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Tuhan pakai sesuai dengan kehendak-Mu dalam pelayanan yang ada di Salupangkang. Kami percaya Tuhan pakai sehingga jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan. Tilik ya Bapa, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Berkati di dalam segala tugas pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Seluruh kegiatan sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan ibadah sebentar diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati-Mu, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.